Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari Seven Podcast. Pagi ini kita kedatangan tamu spesial dan tamu akan langsung memperkenalkan diri ya Pak ya. Silahkan Bapak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pagi. Saya dari bidang operasional PT Bonting Zakwani Food yang bergerak di bidang makanan oleh-oleh atau makanan ringan yang berdomisili di Kota Balikpapan. Di sini saya mewakili Bapak Owner yang sedang berada di luar negeri, mungkin sedang umroh. Sedang Jadi umroh. saya Baik. diperintahkan oleh beliau untuk datang ke acara ini dan untuk mewakili beliau. Oke. Tapi terima kasih banyak loh ya Pak ya atas Iya. kehadirannya ya. Iya. Soalnya kita udah nunggu dari kemarin Pak. Iya. Sepertinya Bonting ini sibuk banget ya. Iya, Deswika karena kemarin ya. juga saya ada undangan juga dari Bandara APT Samarinda dan Oh. saya yang harus ke sana. Jadi Bapak dari Samarinda langsung ke sini ya Pak ya? langsung ke sini. Oke. Makasih banyak untuk kesediaan waktunya. Pak, kita langsung tanya-tanya aja Boleh, ya. silakan. Oke. Kayaknya kita mulai dulu deh pertanyaannya Pak. Sebenarnya Bonting ini berdiri sejak tahun berapa sih Pak? Bonting ini berdiri sejak tahun 2006 ya. Jadi Oke. 2006 itu sebenarnya bukan berdirinya untuk oleh-oleh sebenarnya awalnya dulu. Ya. Hanya merupakan hasil kecewa dari kita ini dulu ekspor kepiting. Oh, Kita dulu bukan oleh-oleh, dulu ekspor kepiting. kepiting. Terus kemudian tahun 2006 itu ada peraturan menteri yang menyatakan bahwa ekspor kepiting harus spek ini dan lain sebagainya. Oh, iya. Dan akhirnya kita alhamdulillah 20 box kepiting di reject dan dikembalikan ke kita. Dan akhirnya kita bingung tuh mau diapakan ini kepiting supaya bisa bermanfaat dan juga nggak rugi. Kalau bisa juga bisa dijual lagi. Untuk jadi pembalikan modal ya. Iya, Gus, ya. betul. Terus kemudian kita coba tanya-tanya sama orang sekitar, kira-kira kalau daging kepiting nih diapain sih enaknya kalau kita buat untuk makanan-makanan kepiting seperti misalnya seafood dan sebagainya, mungkin belum sampai lah ilmu kita sampai ke situ. Oke. Nah, terus kemudian akhirnya diapakan nih Pak? 20 box ini Pak. 20 box ini akhirnya kita siangin. Terus kemudian ada tetangga juga bilang katanya coba dibikin makanan khas, mungkin dari Pare-Pare, mungkin dari Bugis gitu kan. Nah, itu dendeng kepiting awalnya. Terus kemudian kita buat dendeng satu kali, alhamdulillah belum bisa dimakan. Oh, begitu. Iya, terus kemudian buat yang kedua kalinya sudah lumayan rasanya, kemudian buat yang ketiga dan alhamdulillah kebablasan jadi abon. Karena terlalu kering. Ceritanya ini juga ya Pak ya. Panjang juga ya. Terus kemudian dari penolakan itu. Iya, kemudian setelah jadi abon, kemudian kita bagi-bagi nih ke orang nih untuk tester nih, kira-kira masuk nggak rasanya, kemudian masuk nggak kira-kira untuk lauk makan dan sebagainya, karena posisi pada saat itu kan abon ini untuk lauk makan. Nah, seperti itu. Akhirnya jadi abon ya Pak ya? Akhirnya jadilah abon kepiting dan dendeng kepiting. Sip. Mulainya berawal dari situ ya Pak ya, dari situ. produk kecewa. Nah, kalau Deswika nih gimana nih pertanyaan buat Bonting nih? Kalau pertanyaan saya, dari Bonting sendiri ini apakah ada ide-ide untuk murid-murid SMA nih, apakah untuk setelah lulus bekerja di Bonting atau ide setelah lulus membuka usaha atau bagaimana? Dari pengalaman itu Pak, mungkin bisa sharing buat kami anak-anak SMA 7 Pak. Iya. Jadi untuk anak-anak SMA ya, terutama yang sekolah menengah atas, bukan hanya SMA, SMK, kemudian aliyah juga. Betul. Kita selalu menyarankan. Sekarang zamannya sudah zaman internet dan zaman sudah teknologinya canggih. Betul. Nah, di satu sisi kita harus juga mengikuti apa sih maunya teknologi. Nah, disitulah peran kita untuk mengarahkan. Jadi rekan-rekan yang magang di tempat kami, ada beberapa SMA yang magang di tempat kami arahkan, mau di produksi, di pengemasan, atau di penjualan toko, atau di tempat lainnya, misalnya di online kami atau di SMA ya Pak atau SMK ya Pak ya? SMK, Magang, ya? SMA, aliyah. SMA ada juga ya. Iya. Terus kemudian juga bahasanya kita memberikan mereka tentang
bagaimana sih caranya berbisnis, caranya menjual, ada edukasi juga ya. iya, Bagus ya. caranya mengolah, caranya ini mengemas, caranya dan lain sebagainya. Itu kita ajarkan ke mereka. Tujuannya mereka terpancing pada saat nanti setelah saya lulus, saya nggak harus bekerja di tempatnya orang, saya bisa buat usaha sendiri. Makanya tadi seperti Jadi yang Bontiks ngajarkan juga Pak cara membuat kita ajarkan. cara membuat ya. Jadi Cara nggak ada resep rahasia ya Pak ya? Resep rahasia tetap ada, tapi iya. kita ajarkan teknisnya, Cara sesuaikan benar. dengan lidahnya masing-masing. Iya. Karena nggak semua orang mungkin setuju dengan snacknya seperti ini. Iya. Bagaimana Pak kalau kita tambah seledrinya, tambah halunya? Kan sekarang kan sudah zamannya internet. Kemudian kita browsing cara membuat snack yang bagus bagaimana, cara membuat amplang yang bagus bagaimana. Wah, bagus Itu banget sesuaikan ya. dengan rasa. Iya. Kapan-kapan kita main ke kantor Iya. Bontiks ya, Deswika Boleh, ya. Sepertinya. Di mana Pak kantor Bontiks Pak? Kantor Bonting sekarang untuk toko pusat kantor pusatnya itu di Manggar, di Jalan Cakalang, Perum BTN Nelayan, Perum BTN, Iya. nomor 75 RT 23. Deswika rumahnya di mana? Di Tanjung Kelor, Bu. Dekat ini. Alhamdulillah dekat. Iya. Nah, pertanyaan kedua deh, boleh Deswika. Selanjutnya Pak, ini apakah ada syarat-syarat ini untuk siswa SMA yang ingin magang gitu. di Bontings gitu Pak? Ya, syaratnya yang pertama adalah surat pengantar dari sekolah. Oke. Kemudian yang kedua, siswanya sendiri mau nggak magang di Bonting. Karena terus terang aja kalau magang di Bonting bukan kita artinya kita pelonco ya, tapi kita tanyakan dulu, kemudian maunya di bidang apa. Gitu. Nah, terus kemudian kita akan sedikit memaksa di sana. Iya. Misalnya Mbak, ini harus bisa. Kerja ya. Nah, misalnya saya bidang produksi Pak. Nah, jadi kita dituntut ya Pak ya. arahkan mereka untuk tahu mengolah kepiting dari mulai kepiting itu datang sampai kepiting itu siap diproduksi. Iya. Nah, kemudian misalnya ada namanya kita ikan tuna atau ada ikan tenggiri juga. Nah, itu kita arahkan mulai dari dia menyiangi ikannya sampai ikan itu siap diolah untuk jadi bahan lain, misalnya jadi amplang, jadi steak, snack dan lain sebagainya. Boleh tahu nggak Pak, ini memang semuanya produk laut ya Pak ya? Iya, produk laut. Bonting sih memang produk laut ya. Kalau Bonting ini udah sampai go internasional Pak? Ekspor gitu. Kalau untuk ekspor kita masih terkendala dengan perizinan. Karena kan dulu dari ekspor kepiting ya? Iya, dulu sudah ekspor kepiting. Terus kemudian untuk saat sekarang ini kita sedang untuk pengurusannya di LPP POM dan alhamdulillah kemarin di MUI sudah, di PIRT sudah, kemudian kita beranjak ke LPP POM. Dan mudah-mudahan nanti tahun depan kita bisa menembus sampai SNI dan internasional. Harapannya rencananya mau ke negara mana aja Pak? Kemarin kita sudah ada beberapa negara ya yang kita coba pasarkan di sana dan respon mereka bagus, produknya enak dan sebagainya. Tinggal hanya perizinan untuk pengiriman barangnya. Nah itu karena kita namanya juga UMKM nih, bahasanya butuh dana support untuk pengiriman. Jadi misalnya pengiriman itu minimal kan ada minimal kirim ya. Misalnya 1 kontainer nih, jadi kita harus nyiapin nih barangnya 1 kontainer baru bisa kita kirim kan seperti itu. Nah kalau buat kita siswa SMA 7 tuh cocoknya di bagian apa ya Des? Mungkin Deswika mau tanya lagi. Iya mungkin Pak, biasanya kalau siswa yang masih baru lulusan SMA ini paling cocok itu di bagian apa? Sebenarnya kalau cocok di bagian apa itu kami juga bingung menjawabnya. Tapi kalau untuk dari minatnya siswa sendiri, saya Pak lebih tertarik ke bagian misalnya marketing, kita arahkan ke marketing. Saya Pak minatnya di pengelolaan toko, kita arahkan ke pengelolaan toko. Nah, saya minatnya di bagian kayak model untuk spesifikasi misalnya pengemasan dan lain sebagainya, kita arahkan ke sana. Kita tetap mengarahkan. Saya lihat kan banyak tuh Bonting tuh Pak banyak di kios-kios pinggir jalan. Nah, itu punya Bonting sendiri atau barang itu memang dititipkan di toko-toko oleh-oleh Pak? Ya. Untuk toko Bonting sendiri kita ada 3 toko ya. Kita ada 3 toko yang sebelumnya ada 6 toko dan sekarang 3-tiganya juga berada di Kota Balikpapan. Di Stal Kuda ada 1 toko Bonting, kemudian di Stal Kuda juga ada toko L. Jadi
beda toko bonding sama toko L. Jadi toko bonding gitu. khusus menjual barang bonding. Bonding Nah, semua. kalau toko L kita merangkum semua rekan-rekan UMKM kita jualkan di toko L. Begitu. Nah, terus kemudian ada Satu toko lagi bonding juga di Gunung Bakaran. Gunung Bakaran. Iya. Terus kemudian kita juga kemarin sudah kita ada kerjasama juga sama pihak Bandara APT Samarinda. Iya. Dan alhamdulillah nanti Untuk kita akan pusat oleh-oleh. Iya, pusat oleh-oleh kita akan jualkan di bandara. Iya. Di kota mana aja nih Pak? Bonding sudah sampai di mana aja Pak? Kalau bonding alhamdulillah sudah ke seluruh Indonesia ya. Wah, luar kemudian biasa. reseller kita juga ada di beberapa tempat, di Lampung, kemudian di Kalimantan Tengah, kemudian di Banjarmasin, Iya. kemudian di Surabaya, di Gresik, kemudian di Rembang juga ada, sampai di Jakarta, Bogor, Sulawesi, di Makassar, Sulawesi Selatan ya, di Makassar. Terus kemudian ada di beberapa kota juga yang ada di Kalimantan Timur sendiri. Kayaknya Deswika masih banyak deh Pak pertanyaannya. Iya. Jadi masih punya banyak tenaga dan nafas ya Pak ya untuk jawab. Nah, selanjutnya nih Pak, misalnya kan tadi kalau magang di bonding akan diajarkan juga cara untuk membuka usaha sendiri. Nah, membuka usaha sendiri itu kan yang paling penting adalah awalnya adalah modal nih Pak. Nah, apakah modal untuk yang dibutuhkan untuk membuka usaha itu apakah butuh modal yang besar dan apakah ada bagaimana cara agar siswa yang memperoleh modal gitu loh Pak, memperoleh apalagi modal. anak-anak baru lulus SMA. Benar. Iya. Jadi kalau untuk rekan-rekan yang baru lulus dan mau memulai usaha, sebenarnya modalnya sudah ada pada diri kita masing-masing. Nah, misalnya kita hanya punya smartphone nih. Nah, usahakan smartphone itu jadi uang, gimana caranya? Nah, kita bantu rekan-rekan menjualkan online dan sebagainya. Dari situlah kita akan terkumpul modal. Kita juga bisa dipercaya oleh beberapa rekan bahwa oh ini memang orang ini berkompeten nih untuk jual bahan baku, untuk jualan dan sebagainya. Nah, dari situ nanti kita akan buka usaha, misalnya kita mau jualan pakaian atau jualan makanan misalnya. Nah, nanti dari rekan-rekan yang lain pun akan melihat oh ini dia sudah kerjasama sama bonding, dia kerjasama sama pihak lain, dan akan mereka udah nih barang saya titip aja nih, nanti kalau laku baru dibayar. Kenapa? Sudah ada kepercayaan sebelumnya. Nah, itulah. Jadi bahasanya kita selalu mengarahkan rekan-rekan ini bagaimana caranya kalau bisa nggak usah pakai modal nih, dengan modal yang ada seminimal mungkin. Nah, kita seminimal mungkin. Iya. Tapi yang terpenting itu modal, yang penting itu dalam diri. Dalam diri adalah kemauan. Terakhir nih kayaknya sudah lengkap, detail. Mungkin terakhir pesan kali ya. Iya, pesan dan untuk anak-anak SMA 7. Iya. Khusus rekan-rekan untuk yang di SMA 7 dan yang lainnya lah, atau dan seputaran SMA 7 juga. Yang pertama adalah gunakanlah potensi yang ada di sekitar kita. Terus kemudian yang kedua, manfaatkan orang-orang yang ada di sekitar kita, bapak, ibu, adik dan sebagainya. Untuk jadi circle support ya Pak ya. Betul. Jadikan support. Bahasanya kita memulai usaha kalau nggak ada support dari orang tua, kemudian support dari keluarga, adik, kakak dan sebagainya, itu akan membuat diri kita down sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, harus ada pengetahuan. Jadi pengetahuan ini baik itu dari segi mengoperasikan ponselnya, kemudian dari segi penjualannya, dari segi pengirimannya dan sebagainya. Itu kita harus benar-benar belajar sebelum kita memulai usahanya. Oke, mungkin itu saja. Kayaknya udah lengkap banget ya Des ya. Sudah lengkap sekali. Dan waktunya juga mungkin kita harus akhiri ya Pak ya. Tapi kita bisa bertemu di event-event berikutnya. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak untuk bincang-bincang kita pagi hari ini bersama Bapak Haris Monandar, saya Ibu Debbie Ifke, saya Deswika Anggi. Kami undur diri dan pamit. Salam podcast, salam cerdas.